Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Pada sore ini seperti biasa kita akan melakukan sebuah kegiatan aktivitas ya. Tapi di awal mari kita buka dengan acara ini sama-sama berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan rabbina wajidan. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kita sudah buka acara ini dengan doa sebagai awal dari pembukaan ini. Kita langsung saja karena kepala sekolah dan juga waktunya tidak ada ya, kita langsung saja. Yang saya hormati rekan-rekan guru seperjuangan, mudah-mudahan kegiatan kita pada sore ini berlangsung dengan lancar, tidak ada masalah apapun. Dan yang kedua, mungkin saya berharap juga, kita berharap semuanya mudah-mudahan nanti yang akan disampaikan oleh Pak Thomas dapat bermanfaat, wabil khusus buat saya pribadi dan tentunya buat rekan-rekan guru semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh teman kita yang kebetulan sore ini membawakan tema tentang penerapan model pembelajaran bermain peran ya, role playing dalam kegiatan pembelajaran. Sepertinya ini nanti mungkin kita bisa adopsi ya dari penjelasan teman kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Pak Thomas, silakan. Ya, terima kasih Pak Ibro untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Ya, kita bersyukur kita semua masih segar di tempat ini untuk mengikuti kegiatan rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Ya. Di sini saya berkesempatan untuk memberikan materi sesuai dengan pengalaman, bukan berarti saya melebihi Bapak Ibu guru semua, tetapi ini adalah satu kegiatan yang saya pernah lakukan, dan di sini saya juga perlu masukan dari Bapak Ibu guru supaya kedepannya ketika kita melaksanakan dengan model ini, kita semua akan lebih memahami lagi dengan apa yang kita lakukan. Baiklah, pada sore ini saya akan memaparkan sebuah materi berdasarkan pengalaman mengajar. Seperti kalau kita guru kan kita kenal ada namanya PTK. Kalau zaman dulu kan kita selalu tahu ada PTK. Terus kita semua pernah belajar atau kuliah di perguruan FKIP, itu pasti kita selalu menemukan banyak sekali model pembelajaran yang diajarkan. Tetapi dalam kenyataan tentu sekali kita itu cenderung tidak menyesuaikan apa yang kita dapat dalam teori di dalam praktek kita. Ya, secara jujur seperti itu ya, dalam diri saya. Jadi di sini saya banyak melihat rekan-rekan guru dari berbagai media seperti belajar online dalam kegiatan PMM. Ternyata makin kesini peserta didik itu semakin kreatif, maka banyak sekali juga guru-guru dituntut untuk kreatif dalam mengelola sebuah kegiatan pembelajaran.
dan berdasarkan pengalaman saya mengambil sebuah model role play atau bermain peran dalam kegiatan pembelajaran di kelas 6. Oke, izinkan saya memaparkan materinya. Ya, di sini definisi atau pengertian tentang teori bermain peran itu menurut Santoso, bermain peran itu mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Dengan metode role playing atau bermain peran, siswa berperan atau memainkan peran dalam dramatisasi secara dalam masalah ataupun secara psikologis. Sedangkan menurut Wahab tahun 2009, bermain peran itu sebuah per-acting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Bermain peran dapat menciptakan situasi belajar yang berdasarkan pada pengalaman dan menekankan dimensi tempat dan waktu sebagai bagian dari materi pembelajaran. Terus ada menurut Mulyono, role playing atau bermain peran itu metode pembelajaran yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa akan datang. Terus yang terakhir oleh Yamin, bermain peran adalah metode yang meletakkan interrealisasi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan pokok yang ia yakini. Mereka berinteraksi dengan sesama peran secara terbuka. Metode ini dapat dipergunakan dalam mempraktikkan sebuah pembelajaran yang baru. Dari beberapa teori itu sebenarnya banyak, saya cuma mengambil referensinya 4, lalu saya menyimpulkan bahwa bermain peran itu sebuah metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memerankan watak seseorang, objek sebuah benda, peristiwa aktual atau kejadian-kejadian lain dalam dramatisasi untuk lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Jadi di sini saya mengambil kata kuncinya itu memerankan watak, dramatisasi, terus memahami materi. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semua kita berdiri untuk kita senam bersama. Ikutin gerakan ya. Irma ada di situ sih. Diganti-ganti
Ya, gampang susah ya. Itulah senam otak. Seiring waktu berjalan dan semakin bertambah usia, pasti ya makin tingkat kesulitannya makin tinggi. Oke, ini dia Ibu Lulu Hansa ini seorang guru TK yang terkenal sekali dengan banyak metode. Banyak sekali orang ikut ya di YouTube-nya, di channel ya itu banyak sekali. Saya sering ambil buat referensi. Enggak, di itu ada kok di YouTube, cari aja Lulu Hansa, banyak sekali. Guru-guru kelas 1 tuh yang banyak sekali tuh. Ya. Lulu Hansa. Laila Hansa, sorry. Laila Hansa. Laila Hansa. Kirain si Ida Laila. Oke, dari kita lanjutin ya. Tujuan bermain peran yang pertama memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari, terus mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Oke, sebagai implementasinya di kelas saya mengambil pada pendidikan Pancasila ya. Sorry, tulisan P-nya salah. Pendidikan Pancasila pada elemen Pancasila, CP-nya peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. ATP-nya memerankan sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai sila pertama hingga sila kelima Pancasila. Tujuan pembelajarannya meneladani nilai-nilai positif dalam sila pertama hingga sila kelima Pancasila. Langkah kegiatan: 1. Membagi kelompok. Jadi kelompoknya anak-anak diminta untuk memilih kelompoknya. Saya pakai kertas undian. Jadi nanti dia akan bergabung ke kelompok sila 1, 2, 3, 4 atau 5. Lalu menyampaikan tujuan dan langkah kegiatan. Ya, di sini saya tekankan bahwa setiap anak kan pasti bergabung pada kelompoknya berbeda-beda. Tetapi mereka juga harus memahami materi dari kelompok lain. Misalnya ada anak yang dapat sila pertama, dia harus juga tahu sila kedua, dia harus juga tahu sila ketiga, dan seterusnya, begitu pula sebaliknya. Lalu mereka berdiskusi dulu, lalu mempresentasikan hasilnya. Ini kerja kelompok, jadi kelompok diskusi. Pertamanya saya lakukan di kelas, tetapi beberapa menit itu saya melihat bahwa karena kan saya mengarahkan mereka untuk harus membuat dialog sendiri yang berkaitan dengan sila pertama, kedua, ketiga, empat, kelima. Jadi pertamanya mereka baca materinya dulu sambil dalam kelompok itu mereka berdiskusi tentang dialog, temanya apa yang hendak dibuat dalam drama. Jadi di sini adalah mereka harus memainkan sebuah drama tentang kehidupan yang mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Jadi diskusinya di kelas, lalu saya membawa mereka bisa berdiskusi di lingkungan sekolah ini, terserah mereka mau mengambil di mana. Jadi ada yang di belakang sini, ya, ada yang di saung situ, ada yang di depan kelas, ada juga yang di pas pintu masuk itu masuk yang sebelah sini, yang sekarang dijadikan ada meja untuk tempat penitipan makanan. Setelah itu, ya ini video kegiatan presentasi bermain drama.
tandai kehidupannya. Beribadah kepada Tuhanmu sendiri dan janganlah engkau bersemena-mena kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satunya, ini sila pertama. Jadi di situ ada seorang guru ngaji yang menunggu anak-anaknya datang mengaji, tapi sudah datang, lalu mereka berantem, sedang membuli salah satu temannya. Oke. Kalau tidak boleh seperti itu, kalian tahu dia. Emang kalian yakin kalau dia ada apa? Dia cuma materi kita bujuk. Apa orang dia nggak tahu kalian? Kalau tidak boleh seperti itu, kalian tahu dia. Emang kalian yakin kalau dia ada apa? Dia cuma materi kita bujuk. Apa orang dia nggak tahu kalian? Oke, itu sedikit, itu cuma cuplikan ya, terpotong. Oke, itu untuk yang tadi ya, pendidikan Pancasila. Terus satu lagi di IPAS tentang elemennya mengenal sistem tata surya. Terus CP-nya peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. ATP-nya mengenal dan mendemonstrasikan sistem tata surya. TP-nya menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Yang pertama, menampilkan tayangan video. Jadi ini materi ini yang saya pakai waktu observasi mengajar saya ya, yang dimuat ke PMM. Jadi menampilkan tayangan video, terus membentuk kelompok untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan, mempresentasikan hasil, terus menceritakan salah satu karakteristik benda dalam sistem tata surya dengan bermain peran sebagai benda tersebut. Jadi yang keempatnya ini, poin keempat ini, anak-anak berperan sebagai matahari, sebagai bintang, bumi, Mars, ya, semua planet, termasuk juga dengan asteroid, dan komet, meteor, dan sebagainya. Ini videonya. Salah satu keistimewaan aku yang tidak mau bahasnya adalah
tampilan video yang diperankan anak-anak dari PP atau Pendidikan Pancasila dan juga IPAS. Di sini videonya tidak saya tampilkan atau saya sertakan semua. Untuk Pendidikan Pancasila itu ada 5 kelompok. Jadi kelompok sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan yang untuk IPAS-nya itu ada 11 orang yang memerankan benda-benda yang ada di dalam tata surya. Jadi majunya 2 kali. Tadi kelompok yang pertama, nanti setelah itu mereka duduk gantian dengan kelompok berikutnya. Berdasarkan apa yang saya telah alami atau lakukan di kelas, saya menyimpulkan bahwa bermain peran merupakan sebuah model pembelajaran yang perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Penerapannya itu dapat dimodifikasi sesuai materi dan tujuan pembelajaran masing-masing. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang baik. Terima kasih. Tetap semangat, dan itu foto kita yang kemarin. Silakan, terima kasih. Mungkin ada yang memberi masukan atau apa? Silakan supaya bisa didiskusikan atau direfleksikan bersama. Saya kembali ke Pak MC, Pak Ibro. Oke, terima kasih Pak Thomas yang sudah memaparkan tentang berbagi baiknya pada sore ini. Setelah kita menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Pak Thomas, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan masukan. Bagus. Bu Dewi, Bu Ani, Bu Rosi masih tahu kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih we. Kasih Kasih oh. Kasih we. Kasih wow. Saya ulangi ya. Kasih tepuk wow. Kasih we.